Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur buat teman-teman. Sekarang jam 3.50 hari Senin 10 April. Di hari keberapa ini Ramadan ya? 20 apa 19 nih? Udah mulai bau-bau nuansa mudik dan minggu ini adalah minggu terakhir di bursa. Jadi yang mau mudik, nah minggu ini harus agak-agak serius memantau ya. Jangan sampai kehilangan momen. Buat yang butuh biaya mudik, kalau mau ngejual segala macam berarti harus melototin di minggu ini. Jangan sampai di libur bursa kita kehabisan dana buat mudik. Oke, ke minggu kemarin kita masih bahas tentang Jangkuters ya. Posisi belajar sahamnya ternyata masih nyangkuters teman-teman ya. Ternyata memang tidak mudah nih. Kemarin di minggu kemarin posisi belajar saham saya udah bagus ya, di 5,9% return portfolionya turun naik lagi ternyata ya. Update sampai minggu kemarin naik lagi jadi minus 10,7 potensial lossnya. Ini gara-gara kejebak nyangkuters di Pertamina Geothermal ya. Karena saya kira lagi turun kesempatan buat nabung saham, gatonya terus-terusan gitu sampai ke level berapa, 600 ya, 650 kalau nggak salah. Nah, dan ketika mau di average pelurunya habis sehingga nyangkutnya di 2 digit di minus 10. Nah, setelah berhasil memakai jurus average down buat FWCT yang tadinya ada average-nya di 126, kemudian minggu kemarin jadi 108 nih, agak lumayan ya. Average rata-rata harganya turun jauh selama 2-3 minggu belajar jurus average down, tetapi ternyata harganya kemarin di close di bawah 100, jadi minusnya nih 2 digit lagi. Masih belum berhasil minusnya dinaikkan di bawah 2 digit. Ini posisi update sampai minggu kedua kemarin. Nah, sekarang di minggu ketiga mudah-mudahan posisinya sebelum lebaran kita bisa perbaiki, biar ini nih ya, pelajaran berharga kejebak saham IPO. Bikin boncos, kalau kagak kuat mental kayaknya bisa pingsan gitu ya. Oke, kali ini saya mau ini nih ya, kita review dulu posisi terakhir posisi yang sudah saya pelajari gitu ya untuk bertransaksi. Ini yang close adalah yang sudah tidak di hold sampai minggu kemarin. Sekarang saya cuma ngehold 4 buah kelinci percobaannya ya. Yang 2 FVCT sama PGO ini lagi belajar di average down. Nih yang 2 nih, yang aman dan Goto ini adalah iseng-iseng mau ngamatin, karena si aman ini kayaknya nih sahamnya digoreng-goreng ya. Kejebak juga. Kejebak beli ngaruhnya nyungsep. Nah, ini Goto juga karena lagi sama, ini buat kita pelajari ya, untuk saham teknologi yang menarik karena beda dengan perusahaan lain. Yang lainnya ini transaksinya ada yang loss, ada yang profit ya, nanti kita bahas. Jadi total jam terbang sampai Januari sampai April berarti ada 4 ditambah 37, sekitar 40 saham yang pernah saya coba-coba untuk ditransaksikan gitu ya.
dengan totalnya minus gitu ya. Minusnya gara-gara dua ini, yaitu FVCT dan PGO. Nah, jadi keuntungan profit dari 37 ini masih net off-nya nih masih minus gitu ya. Nah, jadi raportnya nih masih merah dari Januari sampai 4 bulan belajar mengenal pasar modal, ternyata masih boncos. Nah, jangan lupa ya, moto kita, sesuatu yang bisa diukur pasti bisa kita atur. Artinya kita harus benar-benar menganalisa angka-angka yang dari tiap naik turun si masing-masing portfolio kita, biar potensial return yang minus ini bisa kita perbaiki gitu ya. Nah, yang menarik ini kemarin saya ngamatin bener-bener saham IPO si chip ini, karena ini anomali ya, kenaikannya nggak wajar, naik terus arah terus, karena ini porsi net income-nya ini nggak beda jauh dengan si personal alih daya ataupun FVCT, sama-sama IPO, angkatan IPO yang sama, tapi kinerjanya yang chip ini luar biasa ya, meroket. Nah, kenapa bisa meroket, itu pertanyaannya. Selamat buat yang dapat cuan gede dari si chip. Cuma hati-hati nih, setelah disuspensi nih ya, begitu suspensinya dibuka minggu kemarin dia langsung drop. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kecolongan drop balik lagi ke harga IPO, itu yang dikhawatirkan. Nah, yang jadi pertanyaan kan, kenapa si chip bisa meroket tapi FVCT enggak? Itu tuh pertanyaan dalam bahasan kali ini ya. Setelah saya baca-baca di grup dari senior-senior yang udah malang melintang, ternyata ada faktor yang sangat signifikan gitu ya, yang membuat satu saham itu bisa digoreng gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus bedain antara saham yang blue chip, saham yang lapis kedua, atau saham gorengan, atau saham yang lapis kedua bisa digoreng gitu ya. Jadi saham gorengan itu enggak mesti saham yang jelek, tapi yang fundamentalnya bagus juga bisa digoreng. Nah, itu yang bisa ngejebak kita. Jangan sampai kita beli di saat tinggi, nggak taunya ini adalah posisi ketika sahamnya itu digoreng. Kalau yang ngamatin dari IPO kan mungkin udah tahu ya, ngamatin fundamental berapa, price to book value berapa, jadi dia punya batasan. Tapi kalau yang mungkin baru belajarnya ketika si saham ini lagi meroket, nah itu yang jadi bahaya, dia bisa boncos berdarah-darah. Nah, ternyata ini nih ya, saya dapat info di grup, ternyata kenapa si chip ini beda dengan FVCT. Nah ya, FVCT ini kagak ngeroket-ngeroket, kagak digoreng-goreng gitu. Ternyata ada faktor di sini nih, kenapa saham chip bisa digoreng. Salah satu faktornya adalah dari number dari shareholdernya ataupun dari total lembar saham yang IPO-nya gitu. Jadi kita lihat nih, number shareholder si chip dari Februari ke Maret itu di kisaran 3.300 orang. Beda dengan si chip ya. Si chip ini masih 6.000 orang, alias retailnya masih gede katanya ya, karena IPO oversubscribe si chip ini, maka masih banyak retail yang pegang, dan karena dia turun terus ya, sehingga ya masih banyak yang hold gitu, masih banyak yang pegang. Ini yang suka di grup dibilang ini gara-gara retail nih katanya, naik dikit langsung dilepas, jadinya tertahan ya kenaikan harga itu. Nah, ini menarik teman-teman ya, pengaruh dari jumlah shareholders dan jumlah lembar saham yang di IPO kan. Ini kelihatannya dua faktor utama yang menyebabkan harga si chip ini bisa digoreng. Karena kenapa? Lembar saham yang dijualnya cuma 200 juta lembar dibanding si chip yang 375 ya. Kemudian pemegang sahamnya juga cuma dikit, 3 ribuan. Sementara si FVCT ini lembar sahamnya lebih banyak dan pemegang sahamnya juga 2 kali lipat si chip.
Nah itu dia. Maka kemungkinan si bandar mungkin atau market maker kali ya belum tertarik buat ngorek-ngorek si FVCT ini. Jadi ke depan kita harus mantau number of shareholdersnya. Kalau dia si FVCT udah sekitar 3.000, nah kita lihat apakah dia harganya bakal meroket atau enggak ya. Ini turun sekitar 900 orang atau ya katakanlah 1.000 ya. Sebulan turun 1.000 orang, berarti kurang 2.000 atau 3.000 per 3 bulan lagi kayak ini. Baru nanti si FVCT ini bakal meroket gitu teman-teman ya. Kayaknya sih begitu nih ya. Jadi ini nanti kita ekspor lagi apakah benar hipotesanya seperti itu ya. Kenapa satu saham itu bisa digoreng seperti ini nih, diroketkan. Ini udah suspensi 2 kali masalahnya ya. Jadi hati-hati yang pegang saham chip ya, setelah suspensi kedua itu takutnya nyungsepnya berdarah-darah ke harga IPO lagi. Apalagi ini audit reportnya belum nongol nih. Kalau audit reportnya nongol ternyata labanya cuma nggak jauh dari tahun kemarin, wassalam udah ya, boncos dah. Oke, jadi bahasan sekilas menjelang sahur, kayaknya kita harus ekspor lagi pengaruh dari jumlah shareholder kepada kondisi saham itu bisa digoreng atau tidak gitu ya. Nah, jadi perbandingannya seperti ini. Untuk minggu kemarin chip mulai ARB, waspada di minggu terakhir menjelang libur lebaran. Apakah bakal ARB berjilid-jilid ini ya dalam 5 hari ke depan? Deg-degan deh. Jadi ini penyebabnya nih, number of shareholdersnya si chip itu ternyata ya 50% dari FVCT, sehingga FVCT ya bersabar yang punya FVCT yang quarters di saham FVCT. Kelihatannya kita harus nunggu sampai number shareholdernya ya ada di level 3.000-an gitu ya. Nah, gitu. Tinggal nanti kita kalau yang nyangkut berarti nanti problemnya adalah di average down-nya ya. Gimana cara meng-average down biar posisi minusnya itu jadi atau average harganya bisa lebih turun lah. Nah, ini juga jadi menarik setelah dia turun ARB ke 1.300-an, price book value-nya si chip ini 22 kali ya. Saya akan komparasi karena ini 3 kelinci percobaan yang saya jadikan subjek untuk belajar saham dari awal gitu ya. Dari 3 bulan belajar saham, saya fokus ke 3 saham ini, saham yang murah meriah 100 perakan. Tapi ternyata si chip ini luar biasa ya, kinerja gorengannya bisa sampai 22 kali gitu nih. Tapi waspada nih, jangan sampai dia longsor ke level 2 kali atau 5 kali, karena ini jadi over value gitu ya. Oke, yang FVCT masih di bawah 1, price booknya masih harganya di bawah 100 ya. Ini nih, golongan orang-orang sabar pada ngumpul di sini nih. Orang-orang yang bersyukur ngumpul di chip. Kalau yang di pemegang saham personal alih daya, ini orang-orang yang udah ikhlas kali ya, karena udah agak susah nih naik mentoknya di 110 sampai 115 atau 120 mungkin ya, udah susah meroket lagi. Harapan masih di chip, harganya masih di bawah 100 perak. Nah, jadi kesimpulannya belajar average down, alhamdulillah progresnya oke. Dari 126 kita average down di minggu kemarin jadi 108. Nah, nanti detailnya kita akan lihat ya. Ini meskipun saya ngikutin tips harus punya lebih dari 1 rekening RDN gitu ya, tapi kalau emang kita kejebak sahamnya itu turun terus ya, semua
RDN kita minus nih, di Ajaib minus sekian, di Stockbit minus sekian gitu ya. Nah, yang di Ajaib ini nggak sempet saya masih fokus di Stockbit untuk average down. Ini mungkin nanti minggu ini kita coba turunkan ya dari 19% biar bisa average-nya di 108. Gimana caranya? Nah, itu yang menarik ya. Oke, kita sahur dulu. Nanti kita lanjut teknik average down yang saya lakukan di Stockbit untuk saham FVCT. Mungkin teman-teman nanti bisa copy paste gitu ya, karena ini ada jebakan juga nih di Stockbit gitu ya. Di Stockbit itu saya kejebaknya begini teman-teman nih, mana ya. Nah, jadi kalau yang main Stockbit, kita kan portfolionya seperti ini nih ya, total lot dan average price saya dapat misalkan 120. Padahal 120 ini adalah dari berbagai macam transaksi nih, ada yang 96, dulu beli di 140, ini yang maksimal. Posisi harga pasar sekarang kan 96 nih. Nah, kalau kita berpatokan ke average price yang 120, nggak main mendetailkan data seperti ini, maka yang harga misalkan ini yang dua atau ini ya, yang dua ini nih, misalkan besok naik jadi 100, 105 ya. Kalau kita berpatokan ke sini, maka kita nggak akan berani ngejual dulu kan, ya kan. Sementara tadi kita udah bahas bahwa ini FVCT agak susah meraketnya karena pemegang sahamnya masih banyak, retailnya masih banyak. Nah, jadi nanti kita bahas detail gimana biar si average down ini bisa lebih turun. Jadi kita bikin cluster gitu ya. Kita bikin cluster seperti ini nih, cluster pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, jadi kita kelompokkan teman-teman ya. Yang di bawah 100 berapa transaksi, yang di 100 berapa transaksi, yang di atas 128 berapa, yang di atas 140 berapa. Nah, yang dua ini yang di grup 1 inilah yang harus kita mainkan. Seandainya nih ya, seandainya posisi minggu ini misalkan dia sempat naik ke 105 atau ke atas 100 lah. Jadi kita bisa ngelepas dua transaksi ini. Nanti kalau turun lagi, nah ya kita beli lagi. Kalau dia turun di bawah 100 lagi, turun lagi. Nah, kita lihat nih. Kalau kita berpatokan ke data Stockbit yang ini di average price 120 ya. Kalau ternyata besok naik ke 105, ini kan 120 ya, average price kita 120. Misalkan hari Senin ini naik ke 105. Nah, karena kita salah merefer ke angka ini, maka kita nggak akan berani ngejual yang 105 ini. Ya, karena posisi di sini masih potensial loss. Tapi kalau kita main detail ya, kita perintilin nih 120 ini dari transaksi mana aja. Kalau besok itu harga naik 105, nah berarti yang dua ini bisa kita lepas dulu kan. Nah, yang dua ini bisa kita lepas. Jadi kalau kita lepas, kita masih punya profit 600-an gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa lepas yang 800 lot ini, agar kita bisa punya dana buat nanti kalau dia turun lagi di bawah 100. Nah, kita bisa punya 8 jutaan ini buat nambah total lotnya gitu, kita beliin lagi gitu. Nah, jadi nggak nganggur ya. Kalau kita berpedoman ke yang 100 ini dijamin nih kita jadi bengong aja ya, langsung pingin pingsan mulu gitu. Kenapa? Karena salah ya, salah. Nah, salah melihat patokan harga, kita kejebak ke yang 120 ini. Padahal ada transaksi yang kita beli sempat di bawah 100, dan ketika esok hari posisinya itu naik di atas 100, nah bisa kita lepas. Oke, kita sahur dulu takut keburu imsak ya. Kira-kira demikian sekilas cara saya melakukan average down yang sebelumnya saya kejebak dengan resume
average harga rata di Stockbit ya. Setelah saya cermati ternyata wah salah gitu ya. Ternyata memang kita harus main detail ya, main data yang benar-benar bisa dianalisa. Jadi jangan lupa sesuatu yang bisa diukur pasti bisa diatur. Kalau teman-teman nggak bisa ngukur, saya pastikan nggak bisa ngatur lossnya, nggak bisa diatur biar lebih turun lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.